تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kami أعاذني الله وإياكم masih pada pembahasan seputar materi syaitan, makar dan tipu daya syaitan untuk menyesatkan dan menjatuhkan Bani Adam dari as-siratal mustaqim. Pada pertemuan yang lalu, di sini ada Allah wa iyyakum telah banyak kita sebutkan beberapa makar dan tipu daya perangkat syaitan la'anatullah dalam menyesatkan dan menggelincirkan Bani Adam dari jalan yang lurus. Maka pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala ada beberapa perkara yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui terkait dengan masalah tersebut. Di antara makar dan tipu daya syaitan yang berikutnya yang juga banyak memakan korban di kalangan kaum muslimin yang tidak jarang kami kesini azan Allah wa iyyakum ada di antara mereka yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala disebabkan makar. Di antaranya adalah dalam bentuk at-taswif wa at-ta'dil. التسويق والتأثير. Langkah syaitan dalam menyesatkan Bani Adam ada kalanya dalam bentuk at-taswif wat-ta'thir, suka menunda-nunda. Baik ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum menunda untuk beramal saleh maupun menunda untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya syaitan la'anatullah menggoda Bani Adam, membesarkan hatinya untuk senantiasa di atas kemaksiatan. Ya. Padahal dia tahu apa yang dia lakukan saat ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paham apa yang dia jalani saat ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan terus membisikkan dalam dadanya at-tasbih wa at-ta'dil, menumbuhkan dalam dirinya perasaan suka menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihembuskan oleh syaitan dan Allah dalam dirinya, tenang wahai Bani Adam, innallaha ghafurur rahim,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kalian, bertaubat kepada Allah sekali saja, terhapuskan semua dosa-dosa. Ya, jadi tenang. Manfaatkan waktu jauh saat ini, ya, dengan kebiasaan yang saat ini adalah jangan khawatir. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, terkadang syaitan membawakan dalil bukan di sini anjani Allah waliyahu, namun salah tempat. Nah, ini kalau di sini anjani Allah waliyahu, terkadang syaitan la'anatullah membuat Bani Adam tadi menunda-nunda untuk beramal saleh. Ketika dia memiliki kelebihan harta, kemudian ada niatan untuk bersedekah atau menyalurkan harta tadi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan la'anatullah menurunkan pada diri hamba tersebut rasa takjub muncul dalam dirinya, nanti saja. Tunda dulu. Gak usah terkena. Masih ada hari esok. Ternyata tiba esok hari yang ajak Allah wa iyyakum disibukkan dengan kemudian kalau kesibukan atau mungkin muncul hal-hal yang tidak disangka-sangka yang membuat dia gagal untuk melaksanakan sedekah dan infak yang telah dia rencanakan. Itu termasuk makar dari syaitan la'anatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ampunan dari Rabb kalian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera. Jangan mengikuti langkah syaitan yang kebalikan dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat taswif, menunda. Rasulullah SAW sudah menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Badiru bil a'mal fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datang kepada kalian fitnah. Kafirlah di Muslim seperti potongan malam yang sangat gelap pada Rasulullah SAW. Belum selesai fitnah dunianya, datang fitnah yang menimpa agamanya, wala'iyahillah. Untuk menghindari hal demikian, Rasulullah SAW memberikan solusi kepada segenap umatnya, al-mubadarah bil a'mal as-salihah. Bersegera untuk beramal saleh seperti ini anjani Allah waliyahu. Kemudian langkah syaitan yang berikutnya dalam menyesatkan Bani Adam adalah jami'u dhalalat. Syaitan la'anatullah menggiring umat manusia kepada sekian banyak bentuk penyimpangan. Semua bentuk penyimpangan seperti anjani Allah waliyahu, jalan-jalan yang sesat, tidak lain adalah makar dan tipu daya syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa yuridu asy-syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida." Dan syaitan la'anatullah berambisi untuk menyesatkan mereka Adam dan anak keturunannya dengan kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah menggariskan satu garis lurus untuk para sahabatnya, kemudian membuat garis-garis yang pendek di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul
fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalan yang lurus kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membicarakan dengan garis yang lurus yang panjang. Ya. Fastabiqu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Rasul membicarakan dengan jalan-jalan yang pendek yang ada di sebelah kanan maupun yang ada di sebelah kiri dari jalan yang beliau gariskan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, likulli sabilin, setiap jalan-jalan pendek tadi, syaitanun yad'u ilaihi, ada syaitan yang menyeru kepada jalan tadi. Dari hadis yang mulia ini terdapat isyarat yang namanya syaitan ada dua. Ada syaitanul jin, ada syaitanul jin. Syaitan dari bangsa jin yang menjadi kalangan antara iblis la'anatullah, dan juga syaitan dari kalangan umat manusia. Walaupun dia tidak mau disebut sebagai syaitan. Ya, marah besar kalau kita menggelari dirinya dengan gelar seperti ini. Ya, karena tidak ada satupun di kalangan umat manusia sejelek apapun dirinya, ya, sebobrok apapun akhlaknya, sesesat apapun pemikirannya, tidak ada yang mau disebut sebagai syaitan. Nah, tapi sejatinya dia termasuk dengan syaitan dari bangsa manusia. Mereka tidak lagi kemungkinan Allah wa berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang tadi kita bawakan, ya, adalah ahlul dhalal, orang-orang yang menjadi penyeru kesesatan. Disebut oleh Rasul, likulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Masing-masing jalan tadi ada syaitan yang menyeru kesesatan. Al-Imam Muhammad bin Muslim rahimahullah pernah ditanya, ya, ayyuhuma adar, syaitanul jin aw jin, mana yang lebih berbahaya, syaitan dari kalangan bangsa jin atau syaitan dari kalangan bangsa manusia? Kata beliau rahimahullah, syaitanul jin adaru bikathir minal jin. Syaitan dari kalangan bangsa manusia lebih berbahaya daripada syaitan dari bangsa jin. Nah, kok bisa? Ya. Beliau mengatakan di dalam begini, Allah SWT, kalau syaitan dari kalangan bangsa jin kita bacakan ayat kursi, lari. Sementara syaitan dari kalangan bangsa manusia justru membacakan ayat Al-Quran kepada kita. Ya, kita bacakan Al-Quran 30 juz sampai ayat 24 jam non-stop, tidak ada efeknya yang menjadi Allah SWT manusia. Ya. Syaratnya dia justru bisa membawakan ayat-ayat bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselewengkan maknanya, dibumbui dengan bumbu-bumbu kebatilan dan kesesatan yang menjadi Allah SWT. Jika hati-hati, semua bentuk kesesatan dan ibadah itu tidak lain adalah makar dan tipu daya syaitan untuk menyingkirkan kalian. Dari sini saya berbicara Allah SWT. Sesudah kita menyimak dan mengetahui beberapa langkah-langkah syaitan yang ternyata fakta di lapangan menunjukkan banyak korban berjatuhan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syaitan la'anatullah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar tipu daya syaitan sangatlah lemah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa jatuh sekian banyak korban dalam keadaan tipu daya syaitan lemah? Ya, katanya tipu daya syaitan lemah. Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Tapi kenapa banyak dari
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan awam nas, orang-orang yang awam di kalangan umat manusia, bahkan merambah talabatul ilmi syar'i, para ulama sekalipun mempunyai ilmu yang ahli ibadah, satu ya termasuk korban maka syaitan. Tentunya tidak boleh kita menyalahkan ayatnya. Sudah disalah ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ada. Nah, al-jawab alladhi anzalna Allah wa iyyakum jawabannya. Hunaka asbab. Ada sebab-sebab yang menjadikan itu daya syaitan tadi yang pada dasarnya lemah, mampu menjatuhkan dan memakan sekian banyak korban dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebabnya? Sebab syaitan mampu menguasai Bani Adam. Sebab syaitan mampu menguasai Bani Adam dan bisa melancarkan makar dan tipu dayanya sehingga banyak korban berjatuhan di kalangan kaum muslimin. Yang dari yang pertama yang dari Allah Subhanahu adalah al-ghaflah wa wa'ful islah, lalai dari mempelajari ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengamalkan amal ketaatan, lalai dari memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'ful ikhlas, kemudian lemah keikhlasannya dalam beribadah. Nah, ini sebab kenapa syaitan mampu menguasai beribadah walaupun dengan makar yang lemah. Sebabnya karena Bani Adam tadi lalai. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 179, mensifati ashabun nar, para penghuni neraka. Ya. Mereka yang berjaya azab Allah wa yaqul suatu di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka para penghuni neraka dulu suatu di dunia layaknya hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka justru lebih sesat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ghafilun. Mereka lah hamba-hamba yang lalai. Bagaimana kriteria hamba yang lalai yang disebutnya Allah wa iyyakum disebutkan dalam ayat sebelumnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Ya, Allah menyebut hati untuk berpikir, menunjukkan akal manusia ada di hatinya. Ya, kalau yang di kepala itu otak, tapi akal manusia ada dalam hatinya. Karena Allah menyebutkan mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, yang tidak digunakan untuk memahami. Nah, ini yang namanya ilmu tempatnya di hati. Hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang datang dalam kitab dan sunnah, lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Maknanya kalau kita akan Allah Subhanahu ada dua yang disebutkan oleh para ulama dan tafsir. Maka yang pertama, mereka menggunakan mata yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tempat-tempat yang terlarang. Ya, melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang melalaikan dari zikrullah Ta'ala. Maka yang kedua, mereka memiliki mata tidak digunakan. Maksudnya yang Allah wa la yanzuruna fi ayatillah, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik yang syar'iyah maupun yang kauniyah. Baik. Walaupun adzan la yasma'una bi. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Telinganya tadi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan dari Al-Kitab dan Sunnah ala salafil ummah. Entah dalam bentuk al-i'rab, berlain, tidak mau hadir, tidak mau mempelajari Al-Kitab dan Sunnah, atau sebenarnya Allah hadir dalam majelis ilmu, tapi ilmunya tadi masuk telinga kanan, keluar ke telinga kanan pula. Jangan sampai lewat. Ya, ini kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat atau bekasnya. Ini masuk telinga kanan, mental. Ya, keluar lagi dari telinga Allah. Hati-hati. Itu salah satu sebab syaitan mudah menguasai itu. Yang kedua, sebab kedua yang Allah adalah wa'abdi, lemahnya agama yang dimiliki oleh hamba. Nah, lemahnya agama hamba. Baik. Lemahnya agama seorang hamba itu dijadai oleh kesengajaan Allah atau dilatar belakangi dengan killatul ilmi, kurang ilmu. Kalau ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini otomatis agamanya juga demikian. Ya, akan lemah. Agar kesengajaan Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-25. Kata Allah Azza wa Jalla, Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum. Sesungguhnya orang yang berpaling tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala min ba'di ma tabayyana lahum. Sudah jelas keterangan dan bukti kepada mereka. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitanlah yang menguasai mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab mereka dikuasai, kalau kita melihat sebab turunnya ayat tadi itu menjadi ajaran yang Allah dikarenakan lemahnya agama seseorang. Dan juga disebabkan oleh killatul ilm, kurangnya ilmu orang tersebut terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan dari Adam dikuasai oleh syaitan adalah al-jahlu bid-din. Ya, al-jahlu bid-din. Bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Watarku talabil ilmi. Sudah tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala, watarku talabil ilmi, tidak mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 175. Ayat 175. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah nyata yang dulu pernah ada di kalangan Bani Israil. Ya. Dan juga berlaku untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang dulunya diberi ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya berilmu. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa syi'na larfa'nahu biha." Kalau kami mau, kami akan angkat derajatnya dengan sebab ilmu yang dia miliki. Ya. Nah, ternyata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bal salafa minha." Dia melepaskan ilmunya tadi. Kata-kata yang salafa itu pada dasarnya dalam kaidah bahasa Arab digunakan untuk ular. Jadi salafa itu namanya ular yang berganti kulit. Ya. Ular kalau sudah ganti kulit, tidak mungkin kembali pada kulit
yang lama, kan begitu ya. Nah, menunjukkan orang tersebut yang tadinya punya ilmu, dia tinggalkan ilmunya, kemudian sama sekali tidak mau kembali kepada ilmu tersebut. Apa hasilnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'atba'ahu syaitan." Karena dia lepas dari ilmu yang dulu dia ketahui, syaitan pun membutuhkannya. Bagaimana al-ghali? Akhirnya dia pun termasuk orang-orang yang tersesat. Nah, ayat ini kemudian Allah SWT untuk orang yang dulunya berilmu kemudian meninggalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dikalahkan oleh syaitan. Apalagi orang yang memang dari sananya al-jahlu biddin, ya, tidak paham tentang masalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah mudah untuk dikalahkan oleh syaitan. Ini beberapa sebab yang menyebabkan syaitan laknatullah mampu menguasai Bani Adam dan disingkirkan dari jalan yang benar. Nah, kemudian kemudian azan Allah wa iyyakum disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa cara untuk terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya syaitan. Di samping kita menghindari sebab-sebab syaitan bisa menguasai Bani Adam, ada jalan-jalan yang lainnya yang harus kita tempuh agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan syaitan laknatullah. Ya, karena tidak ada satupun di kalangan Bani Adam yang mampu terlepas dari silat-silat syaitan kecuali dengan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzakki man yasha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian bukan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma zaka minkum min ahadin, tidak ada satupun di antara kalian wahai Bani Adam yang bisa mensucikan dirinya, yang bisa terlepas dari jerat syaitan. Tidak ada yang mampu. Ya, tidak ada yang mampu. Siapa yang tak kepingin di dunia azan yang Allah berikan dalam dunia yang Masya Allah, ya, begitu menggoda. Dan begitu. Hadis siapa yang kemudian azan yang Allah berikan yang kuat, terus konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehebat apapun Anda tadi, mesti ada masa-masa loyo, ya, masa-masa malas bagi Anda. Kan begitu ya, kalau disini azan yang Allah wa iyyakum. Itu peluang besar dari syaitan untuk menghancurkan kita. Sehingga dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa dari jerat tipu daya syaitan. Nah, dan di antara cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk terhindar dari makar dan tipu daya syaitan, yang pertama adalah al-iman billah ala al-wajh as-sahih wa tawakkul 'alaihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Nah, wa tawakkul 'alaihi, kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama. Nah, tentunya cara yang pertama ini tidak lepas dari talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara yang pertama harus beriman kepada Allah. Kita lihat semua kaum muslimin menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kenapa kok bisa jatuh ya menjadi korban tipu daya syaitan laknatullah? Jawabannya yang Allah wa iyyakum, mungkin keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ala ghairi wajhih. Ya. Nah, bukan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma keimanan dalam KTP-nya saja. Ya, identitasnya agama Islam. Ya. Tapi tidak barang hal ini yang ada yang Allah wa'alaikum dengan Islam yang sesungguhnya. Nah, kita terus dipupuk keimanan, terus mempelajari keimanan yang ada yang Allah wa'alaikum dengan mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dari situ kita akan tahu ya, bagaimana cara yang benar dalam mengimani Allah dan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat An-Nahl ayat 99. Surat An-Nahl ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa lahu sultan." Sesungguhnya syaitan la'anatullah tidak memiliki kemampuan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, untuk menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sembarang beriman, tapi harus beriman 'ala wajhin sahih, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah Al-Quran. Cara yang kedua, zikrullah Ta'ala. Zikrullah Ta'ala wal isti'adzatu min syaitan. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Tentunya zikir yang dimaksud di sini penjelasan Allah yaitu mencakup dua hal sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, bisa dalam bentuk al-adhkar, al-ma'thurah, ya, zikir-zikir yang dicontohkan, yang disyariatkan baik dalam Al-Kitab maupun dalam Al-Sunnah. Termasuk zikrullah Ta'ala mempelajari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara untuk menghindarkan diri kita dari gangguan syaitan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim." Dan apabila syaitan la'anatullah mengganggumu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan tersebut. Innahu samii'un 'aliim. Kemudian hal yang berikutnya Allah adalah dengan talabul ilmi syar'i min masadirihi as-sahihah, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya yang sahih. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya yang sahih, yakni Al-Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Sudah termasuk cara untuk terhindar dari makar dari syaitan adalah al-ikhlas fil ibadah. Ya. Senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Pengakuan langsung dari Iblis la'anallah ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Adam. Diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menceritakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam tersebut yang ikhlas dalam beribadah. Nah,
Ada yang dinamakan bahut wa ini beberapa perkara yang perlu kita ketahui agar terhindar dari makar budaya syaitan. Dan semuanya itu dinamakan bahut wa itu akan mudah dilalui bagi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau secara teori semuanya mudah dicatat, mudah didengarkan, juga mudah direkam. Bahkan dia juga, gitu ya, mudah. Tapi secara praktik dengan Allah itu tidak semudah mencatat dalam buku tulis kita. Ya, semuanya tergantung pada fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya. Baik. Qala Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Muzani rahimahullah, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Nah, surga dan neraka. Tapi ini penelitian agama Allah Subhanahu sejatinya termasuk cakupan al-iman bil yaumil akhir. Ya, cakupan beriman dengan hari akhir, yaitu beriman dengan adanya surga dan neraka. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari anak keturunan Nabi Adam orang-orang yang menjadi penduduk surga. Dari kalangan Nabi Adam sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang termasuk ahlul jannah. Dan itu sebelum hamba tadi dilahirkan ke dunia ini. Nah, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dalam janin, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan rezekinya, ajalnya, amalannya, wasyatiyun aw sahidun. Bahkan maksudnya nanti di yaumul qiyamah hamba yang bersara adalah hamba yang berbahagia. Sudah ditentukan. Fahum bi'a'maliha bimasyiatihi amiluna. Mereka para penduduk surga atau calon penduduk surga sewaktu di dunia dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beramal dengan amalan penduduk surga. Wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudun, dan mereka tidak bisa keluar dari kudrah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sudah menentukan fulan menjadi ahli jannah, ya, cepat atau terlambat dia akan melaksanakan amal ahli jannah. Ya, tidak bisa keluar dari iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun awalnya di awal nampak sebagai hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang menentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bisa jadi di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan kehendak dan akhirnya membukakan pintu hidayah bagi orang tersebut masuk ke dalam Islam. Seperti yang terjadi pada tokoh Quraisy pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud di sana berdina agama Allah Subhanahu sudah semua mengetahui, ya, melalui sejarah yang disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW terluka. Kaum muslimin kalah dalam peperangan, bahkan Rasulullah SAW terluka pada bagian wajahnya sampai mematahkan gigi depan beliau. Patah di depan beliau alaihi salatu. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mendoakan kejelekan
untuk tokoh-tokoh kafir saat itu. Ya, setelah sebelumnya beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum, bagaimana bisa akan beruntung sebuah kaum yang tega melukai wajah nabinya. Ya. Kemudian pada salat yang berikutnya azan ya Allah wa iyyakum Rasulullah alaihi wasallam mendoakan kepada tokoh-tokoh yang Quraisy. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat ada 3 tokoh yang langsung disebutkan namanya oleh Rasul alaihi wasallam. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat di dalam surat Al-Imran, "Laisa laka min al-amri syai'un." Engkau alaihi wasallam tidak memiliki wewenang. Ya. Dalam menentukan hidayah atau kesesatan untuk seorang. Artinya Allah tidak memiliki doa dari Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu. Ya, padahal yang doa Rasulullah SAW diaminkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena pada kemudian hari pada saat Makkah terbukti 3 orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk Islam wa hasuna Islam. Nah, kemudian wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dari anak keturunan Adam orang-orang yang menjadi penduduk neraka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim dhalalah." Ada sebagian Bani Adam yang kami beri hidayah dan ada sebagian yang lain yang kami tentukan sebagai orang-orang yang sesat. Innahum muttaqadu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka tersesat dikarenakan menjadikan syaitan sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya di atas jalan petunjuk. فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Allah menciptakan untuk mereka, memberikan mereka mata namun tidak digunakan. وَآذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah memberikan telinga kepada mereka namun tidak digunakan untuk mendengar. وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Dan juga memberikan hati namun mereka tidak digunakan untuk memahami kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jika Anda lihat pada surat Al-A'raf ayat 179. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Dikarenakan demikian sifat mereka, akhirnya mereka pun terhalang dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi a'mali ahli an-nar bisabiti qadarihi ya'malun. Dan akhirnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala mereka mengamalkan amal perbuatan penduduk neraka. Agar yang kita azan Allah wa ini keterangan dari Imam Al-Ghazali terkait dengan salat ahli jannah wa ahli neraka. Adapun keterangan yang lebih detail dalam masalah tersebut, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.